Shalom adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Ya, selamat berjumpa kembali adik-adik dalam Kotong Sekolah Minggu pada pagi hari ini. Tidak terasa ya adik-adik, Kotong sudah masuk ke dalam bulan yang baru, yakni bulan Oktober. Nah adik-adik perlu diketahui selama bulan Oktober ini kita akan sama-sama beribadah dan bersekolah minggu dengan tema yang berhubungan dengan keluarga. Karena di dalam gereja Gemit Kotong memperingati bulan Oktober sebagai bulan keluarga. Oke, baik adik-adik, Kotong akan memulai Kotong Sekolah Minggu. Kotong akan sama-sama menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi Kotong angkat pujian ini, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Oke, baik adik-adik, mari Kotong satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan atas segala berkat, anugerah dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami semua masih hidup sampai hari ini ya Tuhan. Kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Engkau boleh memberkati dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Karena ini doa dan permohonan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya baik, sekali lagi shalom untuk adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Ya adik-adik, Kakak Rifa mau bertanya dulu. Kira-kira adik-adik sudah pernah dengar tokoh Alkitab yang namanya Bapak Abraham kah belum? Kakak Rifa yakin pasti semua sudah pernah dengar ya. Nah, Bapak Abraham ini dikenal sebagai Bapak orang percaya. Artinya Kakak Rifan, guru-guru sekolah minggu dan juga adik-adik di rumah semua, Kotong semua yang beriman kepada Tuhan, Kotong punya satu Bapak namanya Bapak Abraham. Karena itu Kakak Rifan mengajak Kotong semua, mari Kotong bangkit berdiri, Kotong sama-sama bernyanyi Bapak Abraham. Sambil bertepuk tangan adik-adik. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan
Jangan duduk dulu, kembali berdiri. Kotong akan sama-sama menyanyikan satu pujian lagi. Happy ya ya ya. Senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, hidupku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, hidupku semakin adik-adik, tiba saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kepada Kak Ardi, saya persilakan. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan. Dan bagi adik-adik yang sudah siapkan Alkitab, kita buka dari Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kak Ardi akan membacakan ayat yang ganjil, adik-adik akan baca ayat yang genap, dan begitu seterusnya. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Kita bersama-sama. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kotong sama-sama menyanyikan Dari Terbitnya Matahari. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Vela. Namun sebelumnya mari kita sama-sama menyanyikan Baca Kitab Suci. Tiap
selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kavela harap adik-adik semua ada dalam keadaan yang sehat. Nah, tadi ketong sudah sama-sama memuji Tuhan, ketong mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum ketong mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama ketong berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, Engkau masih menjaga dan melindungi kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati, biarlah apa yang kami dengar boleh kami pahami dan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, hari ini ketumpung firman terambil dari Efesus pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Semua boleh siap Alkitab, ketong baca bersama-sama. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, itu ketumpung bacaan hari ini. Nah, sebelum Kavela mulai, Kavela mau tanya dulu di adik-adik. Kira-kira ini ketong ada di bulan Oktober. Bulan Oktober tuh biasanya ketumpung gereja merayakan apa ya? Atau ketong memaknai apa ya? Nah, kalau adik-adik ingat, bulan Oktober itu ketong sama-sama memaknai bulan keluarga. Nah, sesuai dengan depung yang ketong sudah baca ini hari, ketong harus sama-sama taat kepada orang tua. Hari ini ketong akan belajar untuk taat kepada ketong punya orang tua. Nah, sebelum itu Kavela mau cerita sedikit. Jadi ini firman ini ditulis oleh seorang rasul, dia bernama Rasul Paulus. Rasul Paulus ini tulis ini firman untuk jemaat-jemaat atau orang-orang yang ada di sebuah kota, dia bernama Efesus. Sesuai ya dengan ketumpung kitab Efesus. Nah, Efesus ini dia tuh pada zamannya dia tuh adalah sebuah kota yang besar. Pokoknya dia tuh besar. Terus dia tuh ramai, banyak mati orang-orang dengan beraneka ragam. Misalnya dong tuh dari daerah ini, dong tuh dari daerah sini, dan dong juga dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau misalnya sekarang tuh kayak ini kota Efesus nih sama kayak kota Jakarta atau Surabaya misalnya, kota-kota besar begitu ah. Nah, kenapa Rasul Paulus tulis ini surat untuk mengingatkan di ketong untuk taat dengan orang tua? Emangnya anak-anak di Efesus tuh kenapa kodong nih sampai harus tulis ini surat? Nah, jadi kenapa Rasul Paulus mau kasih ingat di anak-anak di Efesus itu karena kan tadi Kavela sudah bilang toh, jadi dong tuh banyak dari latar budaya yang berbeda dan dong juga kota yang maju sekali. Jadi banyak anak-anak tuh yang dong terpengaruh, dong mau ikut zaman, tapi dong mau dengar dong punya orang tua. Kalau ketong lihat di zaman sekarang juga banyak yang begitu, yang sudah mau dengar orang tua masih lebih pilih untuk misalnya main game, sudah mau kerja, sudah mau dengar nasihat orang tua. Papa dan mama bilang, aduh tolong doa di beli ini, bilang mama masih main game. Nah, itu adalah salah satu contoh yang Rasul Paulus mau tekankan di sini. Ketong tuh anak-anak tuh terlalu banyak ikut zaman, ketong sudah mau dengar ketumpu orang tua. Nah, itu Rasul Paulus menekankan di hal itu, ketong sudah boleh begitu. Terus Rasul Paulus juga mau bilang nih di adik-adik semua, karena ketong nih kan ini sekarang kalau lihat nih di mana-mana pasti ada HP canggih-canggih, bisa video call, bisa bukan hanya bisa telepon tapi bisa main game, semua bisa dengan HP. Nah, ketong juga akhirnya jadi ikut terlalu ketagihan dengan HP, ketong mau menghabiskan waktu dengan ketong punya keluarga, dengan ketong punya orang tua, dan ketong juga jadi sombong. Ketong pikir, kok papa dan mama masih
belum tahu ini untuk apa nasihat kalau beta masih bisa cari ini di internet, bisa tahu dari internet. Nah, ketong jadi sombong, ketong sonde mau dengar ketong punya orang tua pun nasihat. Padahal kan apa yang orang tua omong pi ketong itu kan baik untuk ketong punya kebaikan juga. Nah, jadi Rasul Paulus bilang anak-anak Tuhan itu sonde boleh terpengaruh dengan zaman mau kermana ketong harus tetap taat dengan ketong punya orang tua. Nah, terus yang berikut Rasul Paulus juga mau ingatkan pi ketong sebagai anak-anak Tuhan, ketong itu harus taat. Nah, sesuai ya dan dia pun judul. Nah, taat nih menurut kamus bahasa Indonesia itu tuh dia punya arti ketong mau melaksanakan perintah, ketong mau tunduk, orang omong apa, orang suruh apa, ketong mau lakukan. Nah, padahal yang Rasul Petrus mau tekankan itu lebih dari hanya sekedar melakukan, tapi ketong juga harus tulus dari hati. Nah, itu dia pun contoh ke mana sih, Kak? Nah, dia pun contoh tuh kayak misalnya orang tua ada nasihat, terus ketong bilang nasihat ini setiap hari paling dengar dari telinga kanan keluar telinga kiri, sudah biar Nah, itu adalah sikap yang sonde taat, walaupun sebenarnya ketong kelihatan ada dengar, ada iya di mama dan bapak pas nasihat, padahal sen masuk satu pun di hati. Nah, jadi Rasul Paulus mau katakan di sini taat bukan hanya ketong kelihatan kayak ada dengar, ketong kayak ada kelihatan kayak ada lakukan, tapi ketong sonde tulus. Nah, itu Rasul Paulus bilang sonde boleh. Anak-anak Tuhan kalau melakukan apapun harus tulus, karena ketong tahu ini ketompung kewajiban, ini ketompung bapak mama, beta harus bantu, harus kerja, pokoknya harus begitu, harus ada keinginan dari ketong untuk ketong tulus dengar ketong punya bapak mama punya nasihat, jangan hanya karena paksaan. Jadi Kavela tekankan, jangan hanya karena paksaan kalau bapak mama suruh tuh, jangan bilang karena biar supaya cepat selesai, atau biar supaya beda dapat hadiah nanti kalau bekerja ini. Nah, itu sonde boleh, ketong harus tulus. Nah, hadiah itu bonus, itu tambahan. Jadi kayak adik-adik misalnya belajar yang rajin, itu jangan karena adik-adik hanya mau dapat hadiah dari orang tua, tapi adik-adik belajar supaya adik-adik tambah pintar dan adik-adik juga bisa membahagiakan orang tua. Jadi orang tua lihat, betul dia rajin belajar begitu. Nanti pasti orang tua kalau senang, orang tua kasih bonus yang hadiah tadi ya. Nah, jadi ingat jangan ada karena keadaan terpaksa. Nah, terus Rasul Paulus juga mau ingatkan kalau taat itu tadi kan Kavela sudah bilang taat itu tulus, taat itu ketong mau lakukan karena ketong punya kewajiban, sampai ada paksaan. Nah, taat juga artinya ketong mau melayani. Nah, melayani itu karena sih dia pun contoh tuh. Nah, melayani itu kayak ketong punya yang namanya inisiatif. Inisiatif tuh sama kayak ketong tuh punya keinginan duluan untuk ketong melakukan itu. Kayak contohnya ada lihat bapak dan mama pulang dari kerja kelihatan aduh capek mati. Nah, adik-adik langsung inisiatif, adik-adik langsung ada keinginan tuh mau misalnya buat kasih bapak mama teh, atau adik-adik layani dengan cara urut ada bapak mama pun kaki atau tangan yang kelihatan capek begitu. Nah, itu adalah salah satu contoh melayani. Atau misalnya bapak mama ada sakit, ketong bantu dari hal-hal yang kecil pun itu ketong sudah melayani. Misalnya kasih bapak dan mama air, ambil kasih obat, itu sudah termasuk melayani. Kenapa ketong harus melayani? Karena ketong juga dilayani. Orang tua itu sudah melayani ketong. Kalau ketong sakit, orang tua jaga sang ketong, orang tua bawa pi dokter, terus dari kecil orang tua rawat sang ketong. Jadi ketong juga harus membalas dengan cara melayani, walaupun adik-adik buat dari
hal-hal yang kecil, hal-hal yang kelihatannya tuh sudah terlalu berarti, tapi padahal itu tuh sangat-sangat berarti untuk ketong punya orang tua. Nah, jadi Kak Vela ingatkan kembali ya, di bulan keluarga ini ketong sama-sama belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus bilang di anak-anak di kota Efesus, pokoknya anak-anak Tuhan sonde boleh sombong. Nah, ketong juga begitu, anak-anak Tuhan sonde boleh sombong, sonde boleh taat dengan orang tua hanya karena mau dapat hadiah atau hanya karena paksaan. Jadi anak-anak Tuhan harus menghormati orang tua, terus ketong juga harus tulus mendengarkan orang tua punya nasihat. Ketong sonde melakukan sesuatu karena ada paksaan, dan ketong juga harus melayani ketong punya orang tua. Nah, jadi ini hal-hal yang harus ketong ingat, harus ketong lakukan dalam ketong punya kehidupan, karena ketong ini kan anak-anak Tuhan Yesus. Nah, anak-anak Tuhan Yesus harus juga taat dengan ketong punya orang tua, taat, hormat, hargai ketong punya orang tua, karena Tuhan Yesus itu titipkan ketong di ketong punya bapa mama. Nah, Kak Vela pung firman ini hari sedikit soalnya terlalu panjang-panjang, tapi Kak Vela harap adik-adik boleh melakukan ini firman dalam adik-adik pung kehidupan sehari-hari, karena ini kan ini untuk hormat dengan orang tua ini kan pasti adik-adik sering dengar. Nah, di sini Kak Vela mau ingatkan kembali, kenapa ketong harus dengar dengan ketong punya orang tua, kenapa ketong harus hormat dengan ketong punya orang tua. Nah, Kak Vela harap ini firman boleh berguna untuk ketong punya kehidupan. Itu firman kita pada hari ini. Kita akan tutup dengan doa firman sebelum kita doa syafaat. Semua boleh siap tangan, ketong berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami anak-anak-Mu. Kami telah mendengarkan firman dari-Mu dengan sepenuh hati. Ya Bapa, sekarang kami akan melanjutkan sekolah minggu kami, dan selanjutnya kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Hanya ini doa dan harapan kami. Haleluya, amin. Shalom. Ya baik adik-adik semua, kotong sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Vela. Kak Rifan mau mengingatkan kembali bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib menghormati orang tua kita, terlebih kepada Tuhan. Mengakhiri kotong punya sekolah minggu, sebelum kotong berdoa, mari kotong sama-sama bernyanyi anak sekolah minggu. Semua boleh siap hati, ketong sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberkati kami, melindungi kami, sehingga kami boleh selesai dengan sekolah minggu kami pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya apa yang telah kami dengarkan melalui firman-Mu boleh kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar berguna untuk pelayanan Tuhan. Tuhan juga memberkati aktivitas kami selanjutnya. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya ini doa dan harapan kami Tuhan. Haleluya, amin. 1, 2, 3, Shalom.